masyarakat melawan penyakit sanitasi yang buruk merupakan masalah global yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat. Di Indonesia, masalah ini masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan padat penduduk. Penyakit menular seperti diare, tifus, dan penyakit kulit seringkali muncul akibat sanitasi yang tidak memadai. Namun, di tengah tantangan ini, ada perjuangan tanpa henti dari masyarakat untuk melakukan transformasi sanitasi demi kesehatan yang lebih baik. Menunjukkan bahwa penyakit seperti diare, tifus, dan penyakit kulit masih menjadi ancaman serius. Sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses jamban bersih dan air bersih menjadi faktor utama penyebaran penyakit ini. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap penyebaran penyakit. Namun, masyarakat tidak menyerah untuk melakukan perubahan sanitasi yang lebih baik. Mari kita dengar kisah dari mereka yang merasakan langsung dari dampak buruknya sanitasi. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu seorang ibu tentang bagaimana kondisi lingkungan sanitasi di rumah. Di lingkungan saya, alhamdulillah udah mulai baik, aman dan bersih. Karena setiap individunya rutin melakukan kebersihan, baik itu kebersihan rumah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekitar. Dalam segi air bersih juga, alhamdulillah udah menggunakan air bersih yang aman untuk dikonsumsi, aman untuk digunakan untuk kebersihan. Terus dalam segi sampah, alhamdulillah setiap individu mempunyai kesadaran untuk memilah sampah, baik itu sampah basah maupun sampah kering, yang setiap harinya diambil oleh tukang sampah dalam 2 hari sekali. Gotong royong di lingkungan saya dilakukan setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat. Kita selalu membersihkan lingkungan sekitar, baik itu membersihkan gorong-gorong, membersihkan lingkungan sekitar seperti teras-teras, membersihkan sampah-sampah yang tidak terpakai. Terus kita membersihkan, bergotong royong juga membersihkan masjid secara bersama-sama. Yaitu paling gotong royong di sekitar rumah, cuman itu aja. Selain dari narasumber tersebut, mari kita dengar ungkapan dari salah satu tokoh masyarakat mengenai pentingnya sanitasi bagi kesehatan. Sanitasi lingkungan merupakan faktor yang utama untuk kesehatan masyarakat, yang dimana sanitasi lingkungan dalam pengertian yaitu menjaga kesehatan lingkungan yang terdiri dari faktor SDM-nya itu sendiri. Jadi kita kembali lagi kesadaran manusia, lingkungan bisa bersih. Yang pertama harus sadarnya masyarakat
Yang kedua, masalah penanggulangan sampah yang sekarang menjadi problema di negara kita, di lingkungan kita, kembali lagi ke lingkungan masing-masing masyarakat tertentu. Kadang manusia tidak sadar bahwa lingkungan itu faktor utama untuk kesehatan, yang mana dirusaknya lagi oleh masyarakat itu sendiri. Contoh, limbah atau sampah dapur. Kita harus bisa memilah-milah di mana sampah itu merupakan suatu penyebab timbulnya penyakit. Nah, pemerintah dengan program sekarang sanitasi lingkungan, yaitu berupaya untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih, lingkungan kita supaya sehat. Karena faktor utama lingkungan bersih itu tujuannya itu supaya masyarakat sehat dan makmur. Itu yang inti, yang pertama. Terus yang kedua, masalah sanitasi lingkungan sekarang lagi digalakan karena berdampak besar sekali. Faktor utama sanitasi lingkungan, penyebabnya penyebabnya ya tidak sehatnya lingkungan itu ya karena SDM manusianya itu kurang sadar. Terus yang ketiga, untuk menanggulangi masalah sanitasi lingkungan, kita kembali lagi ke pemerintahan setempat atau ke lingkungan itu sendiri, baik RT, RW, dan pemerintahan yang lainnya. Maka dari itu, kami sebagai petugas atau pengurus lingkungan menyuruh atau menggalakkan tentang menanggulangi masalah sampah. Yang jadi problema kita yaitu masalah sampah. Itu mungkin secara globalnya tentang sanitasi lingkungan. Pesan dan kesan kepada masyarakat tentang sanitasi lingkungan. Pertama, kita harus bisa memilah-milih sampah dapur, sampah lingkungan, organik dan anorganik. Yang mana di situ kita harus bisa mendaur ulang. Yang dimana sampah organik dan anorganik itu kembali lagi tentang kesadaran masyarakat, lingkungannya itu sendiri. Sangat penting sekali masalah sanitasi lingkungan. Harus kita jaga, harus kita galakan. Yang intinya sanitasi lingkungan itu manfaatnya untuk kesehatan masyarakat. Terus yang keduanya, yaitu kita harus bisa mendaur ulang tentang sampah organik dan anorganik. Problema yang paling besar kita di lingkungan kita, terus di tempat pembuangan sampah, di TPA-TPA, sudah berapa ribu kubik per hari sampah yang menumpuk begitu besar. Itu kan lingkungan kita itu bisa bersih kalau si sampah itu bisa kita kendalikan. Kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, gimana kita bisa bikin kompos, bisa bikin cara nanggulangi secara modern, secara tradisional, memilah-milah mana sampah dapur, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kalau kita udah bisa memilah-milih sampah itu, insya Allah lingkungan akan sehat. Transformasi sanitasi bukanlah hanya tentang membangun fasilitas, tetapi juga mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ahli kesehatan dengan Ibu Erma Hadiani. Terima kasih atas waktunya. Kali ini Ibu, saya akan membahas tentang transformasi sanitasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Bisa Ibu jelaskan mengapa sanitasi yang buruk menjadi masalah serius kesehatan masyarakat? Halo, saya Erma Handiani. Saya adalah suster atau perawat di salah satu rumah sakit. Menurut saya, sanitasi yang buruk dapat melemahkan pertahanan tubuh kita, membuka jalan berbagai penyakit seperti diare, disentri, dan kolera. Penyakit-penyakit ini mengintai dalam kesehatan kita, menyerang secara diam-diam dan membahayakan nyawa.
Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban utama apabila sanitasi buruk. Kekebalan tubuh mereka yang masih lemah bagai kertas tipis yang mudah disobek penyakit. Diare yang menyerang dengan brutal dapat menyebabkan dehidrasi parah dan bahkan kematian. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa sanitasi yang buruk dapat memicu terjadinya berbagai penyakit yang mudah menyerang tubuh. Kita harus waspada, selain diare, penyakit ini rentan juga terjadi pada wilayah dengan yang sanitasi yang kurang baik seperti kolera. Kolera itu adalah penyakit diare, namun dia lebih parah sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. Lalu yang kedua yaitu infeksi pernafasan akut atau ISPA, itu akan menyebabkan kematian sebesar 4,2 juta setiap tahunnya, dengan 1,6 juta adalah terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Infeksi pernapasan akut ini menyumbang angka tertinggi kematian di negara berkembang dengan sanitasi yang buruk. Lalu selanjutnya itu psikostomiasis atau cacingan yang biasa kita tahu. Itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan organ pada seseorang yang terkena penyakit tersebut. Lalu demam tifoid yang sering kita temui, anak-anak yang terdampak demam tifoid, dia akan dirawat inap, tidak bisa tumbuh kembangnya terganggu, atau bisa menyebabkan kematian. Kepada masyarakat yang ingin saya sampaikan, untuk mendukung sanitasi dan kebersihan yang baik di lingkungan, kita bisa memulainya dari diri sendiri dulu dengan menerapkan langkah-langkah seperti rutin mencuci tangan, lalu rutin membersihkan kamar mandi, menghindari menumpuk sampah, dan menjaga kebersihan diri sehingga tidak terjadi berbagai penyakit yang dapat menyerang kepada tubuh kita. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Transformasi sanitasi adalah perjuangan yang berkelanjutan. Dengan kerjasama dari semua pihak, kita bisa mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik dan lebih sehat dan bebas dari penyakit menular. Mari bersama-sama menjaga perilaku hidup sehat, karena sanitasi yang baik adalah hak kita semua. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.